Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah selalu berikan kemuliaan, keberkahan, kesehatan yang insyaallah menjadi sabab manfaat yang banyak buat orang lain insyaallah. Ya, ini pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah fenomena yang ada di masyarakat, menimbulkan berbagai macam obrolan. Ya, ada sebagian yang yakin bahwa memang corona atau COVID-19 ini ada yang makin tidak yakin bahwa itu ada, dan lain-lain. Ya. Ini membuat orang menyimpulkan dengan cara masing-masing. Padahal wallahi penyakit itu ada, bukan tidak. Dan Allah turunkan penyakit sebagai bukti rahmat Allah, yang kita terdidik untuk yakin jangankan sakit yang berat, sakit yang ringan pun dirontokkan dosa kita oleh Allah, betul? Dan ini satu bukti pula bahwa memang lambang cintanya Allah ya dengan menurunkan ujian kepada manusia. Makanya aneh aja kalau masih ada orang yang nggak yakin bahwa penyakit itu ada gitu lah. Ini kita kebanyakan lihat sosial media, tumpang tindih kabar yang masuk, sampai akhirnya setiap orang berani mengijtihadkan sendiri bagaimana cara bertahan hidup. Jujur loh, karena juga kemarin tuh sama seperti itu gitu loh. Karena meyakini bahwa la adwa, Nabi sih yang bersabda, tidak ada penyakit yang menular gitu loh. Jadi yang namanya virus itu nggak pernah kita takut. Dan sampai sekarang juga memang kita nggak takut gitu ya. Cuma permasalahannya ini kan ada hukum sebab akibat. Mungkin kita kuat, tapi kita kan bisa jadi OTG buat yang lain yang kemungkinan dia lebih lemah daripada kita gitu loh. Ya kalau sampai Nabi memerintahkan kita untuk menjauhi wabah, ini kan ada hikmah di balik perintah tersebut gitu loh. Karena yang dikhawatirkan ada hukum sebab akibat, bahwa tertular dengan sabab karena izin Allah tentunya gitu loh. Makanya Anda sih sarankan sekali buat teman-teman nih, para asatidz ya, para guru-guru yang semoga Allah muliakan antum dengan ilmu antum. Dasar sekali lah ya, kalau sampai kita menjadi penyebab orang lain tidak baik, orang lain terkena dampak buruk dari apa yang mungkin dia contoh dari kita gitu loh. Kita kurang safety, kita kurang menerapkan nasihat para ahlul ilmi yang mungkin istilah sekarang ada istilah 3M gitu ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini kita remehkan ya. Padahal itu antisipasi, nggak ada salahnya, karena yang ngomong itu kan orang yang berilmu, bukan sembarangan gitu. Kita terapkan lah ya. Kemudian juga pola hidup sehat ya, ini perlu diterapkan juga. Pola hidup sehat ini, adanya keterbukaan dengan teman-teman kita bahwa yang namanya virus atau penyakit apapun nanti yang mungkin Allah ujikan kepada kita ini bukan aib, sehingga nggak ada salahnya kita ada keterbukaan gitu lah ya, untuk bisa bertanya kepada yang lebih berilmu bagaimana mengantisipasi, mencegah atau mungkin mengobati gitu lah. Karena kita berharap sekali manfaat yang kita berikan kepada banyak orang, bukan mudarat yang kita datangkan. Ya, betul-betul memang kita berharap jadi orang-orang yang bermanfaat buat banyak orang insya Allah. Makanya saran ana sih, ayo bismillah deh.
fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang berilmu lah kalau kita nggak tahu. Nggak ada salahnya kita berdialog. Ya, anak pribadi juga nggak tahu virus itu apa, nggak ngerti penyakit itu apa, bukan bidang kita untuk masalah seperti itu. Cuma kalau sampai ulama-ulama kita di Saudi Arabia itu mengijtihadkan untuk melakukan sholat, menjaga jarak, menggunakan masker, menunda pemberangkatan umroh dan haji, bahkan menyetop kedatangan jamaah-jamaah haji yang dikhawatirkan OTG atau bisa menimbulkan mudarat yang besar. Ya mereka juga bukan orang yang bodoh, bahkan jadi rujukan kita sekarang, betul. Nggak ada salahnya kita ikuti, nggak ada kerugiannya. Ya supaya kita pertontonkan kepada dunia, khairun nas anfa'uhum linnas gitu lah. Sebaik-baik manusia ini kan yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau memang kita nggak bisa mendatangkan manfaat buat banyak orang, paling tidak kita nggak mendatangkan mudarat buat banyak orang. Itu aja sih ya intinya. Ayo sama-sama kita menjaga, saling mengingatkan di antara kita untuk kemaslahatan ke depan. Karena sudah bukan lagi 1-2 jumlah bilangan orang-orang yang berilmu ini yang terkena dampak buruk dari yang namanya COVID-19 ini. Ya kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah angkat ini penyakit, Allah angkat ini wabah dan bala, dan kita normal kembali untuk saling berbagi ilmu insyaallah ya. Sekali lagi jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun, Allah muliakan kita insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.